Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala TK Pertiwi Puspa Indah Sukoharjo, Ibu Dewi Ratnasari SPD, serta yang kami hormati rekan-rekan guru TK Pertiwi Puspa Indah. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pemaparan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah TK Pertiwi Puspa Indah atau Komil Pijar. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Sebelumnya mari kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala TK Pertiwi Puspa Indah Sukoharjo sekaligus membuka acara pemaparan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar TK Pertiwi Puspa Indah Sukoharjo. Kepada Ibu Dewi Ratnasari kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pemaparan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan. Di kegiatan siang ini kita bersama-sama berkumpul di komunitas belajar sekolah TK Pertiwi Puspa Indah atau Komil Pijar. Dalam acara ini, kegiatan ini semoga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan rencana-rencana yang nanti akan kita terapkan bersama-sama. Sebelum acara ini dibuka, kita bersama dengan acara ini saya buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara di siang hari ini dapat berjalan sesuai rencana dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung tutup dengan baca dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi pemaparan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah TK Pertiwi Puspa Indah Sukoharjo. Kepada Bu Musliha SPD disilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala TK Pertiwi Puspa Indah, yang saya hormati rekan-rekan guru TK Pertiwi Puspa Indah 1 Komil Pijar ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara siang hari ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Baiklah, untuk acara hari ini saya ingin menyampaikan rencana tindak lanjut saya dari program PKG PJOK. Di modul 3 ini saya diharapkan dapat menggerakkan komunitas belajar sekolah kita, komunitas belajar Pijar ini untuk membuat sebuah program yang berbasis proyek. Dan kemarin saya sudah membuat rencananya di LMS dan saya membuat rencana tindak lanjutnya.
Jadi kemarin itu saya membuat rencana pembelajaran berbasis proyek itu dengan judul Serai Jumawa. Di mana Serai Jumawa ini adalah singkatan dari Senam Ramai-Ramai, Jumat Beramal, dan Bertakwa. Baiklah, untuk slide selanjutnya. Latar belakang dibuatnya rencana tindak lanjut Serai Jumawa ini, yang pertama itu ada suara, pilihan, dan kepemilikan. Jadi nantinya itu dalam program ini setiap anak akan diberi kebebasan untuk memilih jenis irama musik yang mereka sukai dan diberikan kesempatan menjadi pemimpin kelompok dalam sesi gerak senam bersama. Untuk yang kedua itu tentang konteks program, diadakannya nanti itu di sekolah dengan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, yaitu antara lain halaman sekolah dan ruang kelas yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan senam Serai Jumawa atau senam ramai-ramai, Jumat Beramal, dan Bertakwa. Kemudian latar belakang yang ketiga tentang kebutuhan atau kesenjangan. Berdasarkan observasi guru dan survei pada orang tua, beberapa anak itu masih ada yang kurang mau terlibat aktif dalam pembiasaan gerak olahraga. Memang kita amati bersama ada beberapa anak yang cenderung enggan untuk ikut bergerak saat kita kegiatan fisik motorik di luar. Kemudian ada kesenjangan lagi tentang pengenalan pembiasaan beramal dan beribadah, sehingga ada perlu penguatan melalui program ini. Dari tujuan programnya itu ada dua. Yang pertama, mendorong anak-anak untuk aktif secara fisik dan terbiasa dengan gaya hidup sehat yang menyenangkan, yaitu melalui senam ramai-ramai tadi. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu membentuk kebiasaan beramal dan bertakwa sejak dini. Kemudian untuk capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Untuk capaian yang diharapkan itu ada tiga. Yang pertama, peningkatan daya tahan fisik dan kebiasaan hidup sehat pada anak. Yang kedua, kemampuan anak untuk melakukan aktivitas fisik sederhana secara mandiri. Jadi program ini itu tidak hanya dilakukan di sekolah. Harapan saya itu nantinya anak bisa terbiasa untuk hidup sehat, bergerak fisik motoriknya itu terbiasa tidak hanya di sekolah tapi berkelanjutan di rumah dan untuk kehidupan selanjutnya, seperti itu. Kemudian capaian yang ketiga yaitu pemahaman tentang manfaat beramal dan bertakwa. Untuk langkah-langkah aksinya itu rencananya kan nantinya dilaksanakan selama 2 minggu. Untuk minggu pertama itu kita akan mengenalkan gerakan-gerakan dalam senam irama. Kemudian anak-anak itu memilih irama musik sesuai dengan minat anak, sesuai dengan kita sebagai guru itu memberikan pilihan berbagai macam irama musik. Kemudian anak memilih, misalkan untuk kelompok A1 nih, satu kelompok itu memilih, kita ambil voting, misalkan pilihan anak yang terbanyak itu irama yang mana, seperti itu. Jadi untuk kelompok A1 punya pilihan sendiri, untuk A2 punya pilihan sendiri, untuk B1, B2 itu juga punya pilihan masing-masing untuk kelompoknya masing-masing, seperti itu. Kemudian di minggu pertama juga nanti ada program untuk mendiskusikan tentang pentingnya beramal, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau beramalnya itu nanti kita programnya akan mengadakan infak setiap hari Jumatnya. Kemudian untuk program bertakwanya itu nanti kita lanjutkan dengan pembiasaan sholat duha bersama dan pembiasaan wudu, kemudian mengaji Iqra, seperti itu. Kemudian di minggu keduanya nanti bersama-sama dengan peserta didik kita melakukan gerakan senam irama sesuai dengan iringan musik yang mereka pilih, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian melakukan pembiasaan baik beramal
atau infak di hari Jumat, dan praktek sholat duha di hari Sabtu, kemudian dilanjutkan dengan pembiasaan ngaji Iqra seperti itu. Kemudian untuk hasil yang diharapkan itu yang pertama, anak diharapkan terbiasa hidup secara aktif secara fisik dan terbiasa dengan gaya hidup sehat yang menyenangkan. Yang kedua, terciptanya kebiasaan hidup yang gemar beramal dan bertakwa sejak usia dini. Untuk struktur program dan mitra komunitas belajar, skala programnya dari program ini nanti akan diikuti oleh seluruh siswa di TK Pertiwi Puspa Indah, yaitu dari kelompok A dan kelompok B dengan rentang usia 4 sampai 6 tahun. Kemudian untuk pengaturan program itu dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu selama 2 minggu berturut-turut di sekolah dengan aktivitas infak dan senam ramai-ramai di hari Jumat yang dilaksanakan di dalam atau di luar ruangan, dan sesi pembiasaan praktek sholat duha dan mengaji di hari Sabtu. Untuk mitra komunitas belajar itu di Kombel kita kan walaupun tidak ada guru PJOK-nya, karena saya ini terjun dalam PKK PJOK, saya di sini mindset saya rubah dari guru kelas TK menjadi guru PJOK. Selain guru PJOK, di sini guru kelas juga berperan, kemudian ada guru pendidikan agama Islam, kemudian ada peran serta dari orang tua yang nantinya akan memotivasi anak agar mengikuti kebiasaan sehat di rumah seperti itu, Bu. Untuk kapasitas kelas atau sekolahnya kita punya fasilitas, Bu. Ada halaman sekolah untuk aktivitas fisik, kemudian ruang kelas untuk aktivitas senam irama bersama dan pembiasaan beramal dan bertakwa seperti itu. Untuk sumber daya manusianya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu ada guru PJOK, ada guru kelompok A1, kelompok A2, kelompok B1, kelompok B2, dan satu lagi guru pendidikan agama Islam. Kemudian untuk pendekatan aset tingginya itu nanti kita akan memaksimalkan apa yang ada di sekolah. Antara lain itu tentang halaman sekolah sebagai tempat utama aktivitas fisik, kemudian serta ruang kelas sebagai tempat pengenalan kebiasaan beramal dan bertakwa. Untuk rencana evaluasinya itu nanti metode evaluasinya kita menggunakan metode observasi langsung perkembangan fisik dan perilaku anak terkait kebiasaan gerak melalui senam berirama dan kebiasaan beramal dan bertakwa. Kemudian untuk data yang dikumpulkan itu menggunakan catatan observasi guru tentang peran aktif siswa dalam kegiatan gerak fisik motorik melalui senam irama. Kemudian survei singkat ke orang tua mengenai pengaruh kegiatan program ini nantinya di rumah untuk anak-anak. Kemudian di program pembelajaran berbasis proyek ini ada kemungkinan untuk kita menghadapi tantangan seperti ini, Bu. Jadi tantangan yang mungkin kita hadapi itu, saya kemarin mencoba menganalisis itu kira-kira ada 2 tantangan yang mungkin kita hadapi. Yang pertama itu tentang cuaca yang tidak mendukung untuk aktivitas di luar ruangan. Misalkan ini kita ada program untuk senam rame-rame di halaman. Kemudian kok tiba-tiba itu cuacanya mendung dan hujan. Jadi kita tidak bisa menggunakan halaman untuk kegiatan senam rame-rame di luar. Nah, untuk rencana solusinya itu nanti kita akan memindahkan aktivitas ini di indoor atau di dalam ruang kelas dengan yang kita modifikasi. Jadi walaupun di dalam ruangan, nantinya harapan saya kita dapat tetap melaksanakan program ini dengan baik dan lancar seperti itu. Untuk hambatan atau tantangan yang kedua itu mungkin ada beberapa anak yang masih belum mau ikut berperan aktif dalam kegiatan Serai Jumawa ini. Nah, untuk rencana solusinya kita akan minta bantuan, minta pertolongan, minta dukungan dari
orang tua atau wali murid untuk dapat memperkuat pemahaman anak tentang pentingnya terbiasa gerak untuk kesehatan fisik dan terbiasa pula untuk beribadah dan beramal. Seperti itu, Bu. Dan dengan rencana tindak lanjut ini diharapkan program Serai Jumawa ini dapat berjalan dengan sukses dan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, bagi guru-gurunya juga, bagi para pendidik, bagi orang tua juga memberikan sesuatu yang bermakna bagi kita untuk saling sama-sama mengisi, saling belajar, saling memberi masukan seperti itu. Dan untuk satu lagi hal yang terpenting itu memperkuat kolaborasi kita sebagai pendidik di sini, sebagai komunitas belajar yang memang harus memperkuat suatu kolaborasi. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan itu dapat terlaksana dengan optimal seperti itu. Harapan saya dengan adanya program Serai Jumawa ini, kita sebagai kombel pijar itu menjadi kombel yang solid, kombel yang aktif, kombel yang positif, kombel yang mau belajar untuk maju bersama-sama. Karena ada pepatah yang mengatakan gini, Bu, kalau kita mau berjalan cepat maka berjalanlah sendiri, tapi ketika kita mau berjalan jauh maka berjalanlah bersama-sama. Dan itu harapan dari saya, kita dapat berjalan secara bersama-sama beriringan untuk memajukan lembaga kita, mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang sehat secara jiwa, secara rohaninya juga kita bimbing bersama-sama, secara jiwa, secara batinnya kita kuatkan bersama-sama. Demikianlah rencana tindak lanjut saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti apabila ada pertanyaan boleh disampaikan setelah acara ini saya tutup. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketuk Serai Jumawa, senang, ramai-ramai, Jumat, beramal dan bertakwa. Terima kasih atas pemaparannya, ini sangat jelas sekali. Untuk acara selanjutnya, barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan, disilakan. Untuk pertanyaan saya ya Bu, mohon maaf, kan program tindak lanjut Serai Jumawa kan rencana yang akan diselenggarakan kan 2 minggu ya Bu, itu untuk rencana ya, tapi alangkah baiknya kalau Serai Jumawa itu memang kita lakukan setiap untuk menjadi pembiasaan yang baik, juga dapat dilakukan sebagai program semester kita ya. Jadi untuk dilakukan setiap hari Jumat dan Sabtu sebagai bentuk pembiasaan, dan juga nanti mungkin imbas yang terjadi atau manfaat yang terjadi akan kita rasakan kalau memang itu sudah menjadi bentuk sebuah pembiasaan seperti itu Bu. Itu mungkin usul ya atau masukan dari saya. Terima kasih atas masukannya Bu Sidanida. Karena ini kan memang istilahnya kalau rencana tindak lanjut itu kan belum terlaksana ya Bu. Ini 2 minggu awal itu memang untuk pengenalan, dan harapan saya, kenapa saya kumpulkan teman-teman semua ini, nanti kita dapat bersama-sama untuk menggerakkan program ini bersama-sama. Jadi program ini berkelanjutan Bu, tidak hanya 2 minggu ini saya dan kita sama-sama membuat proyek ini terus untuk minggu berikutnya kita tidak berjalan, itu tidak. Jadi ini hanya untuk pengenalan, dan untuk minggu-minggu berikutnya harapan saya kita semua dapat bersama-sama untuk melaksanakan program ini berkelanjutan Bu, untuk pembiasaan setiap minggu. Berarti setiap pelaksanaannya itu kan hari Jumat sama hari Sabtu itu rutin kita laksanakan bersama-sama seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk dari Ibu Kepala Sekolah, saya mohon dukungannya agar program ini dapat berlangsung, dapat berjalan dengan sukses, karena tanpa dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, dari teman-teman semua, mungkin program
program ini tidak akan berjalan dengan optimal seperti itu. Siap. Kita sampai pendukung ini. Siap, terima kasih Bu. Adakah pertanyaan lagi Bu? Sudah. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lalui. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.